Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran tentang Python. Kali ini kita akan mempelajari tentang NumPy, yaitu salah satu library numerik dalam Python. Kita akan mempelajari pertama untuk struktur 1D array yang merupakan struktur data yang didukung dalam NumPy. Nanti saya akan menjelaskan kenapa kita perlu mempelajari library NumPy ini. Jadi, seperti yang sudah tadi sempat saya singgung, apakah itu NumPy? NumPy adalah sebuah library Python untuk scientific computing. Jadi, untuk perhitungan sains yang banyak melibatkan numerik, maka gunakanlah NumPy. Keuntungan dari penggunaan NumPy adalah selain cepat dibandingkan basic Python, juga penggunaan memori yang lebih hemat. Dasar dari NumPy adalah Python basic. Jadi NumPy dibangun di atas Python, dibangun dengan bahasa C sehingga operasi yang dibuat dengan NumPy itu jauh lebih cepat dibandingkan Python biasa. Dan library ini nanti akan menjadi dasar untuk penggunaan library yang lain seperti Pandas. Karenanya kita perlu mempelajari terlebih dahulu library NumPy atau numeric Python. Ini overall pembahasan video kali ini. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan dan dasar-dasar dari pembuatan array, lalu bagaimana cara melakukan indexing dan slicing, operasi-operasi dasar, dan universal function. Oke, kita mulai bagian yang pertama. Saya akan membahas terlebih dahulu hubungan antara Python dengan NumPy. Ya. Jadi, kalian sudah pernah belajar tentang Python list. Python list adalah sebuah struktur data dalam Python di mana kalian dapat menyimpan data dalam bentuk seperti ilustrasi yang dapat dilihat pada slide ini. Nah, pada ilustrasi ini kita lihat bagaimana cara membuat sebuah Python list. Misalnya, Python list di sini kita beri nama A. Cara mendeklarasikannya adalah A sama dengan lalu kurung siku, lalu di antara kurung siku ini adalah elemen-elemen dari Python list. Misalnya pada contoh ini kita bisa menyimpan string 0, nilai angka 1, lalu string 2, angka 3, string 3, lalu angka 4, dan angka 4. Dalam sebuah list, ingat ada dua buah nilai yang diketahui. Yang pertama adalah isi dari array-nya, atau list-nya, maksud saya, dan juga indeks. Indeks dari sebuah list itu selalu dimulai dari 0, lalu membesar ke kanan. Pada contoh ini, ada 5 elemen dengan masing-masing nomor indeksnya adalah 0 sampai 4. Sehingga kita bisa mengakses setiap elemen dengan cara menyebut nama listnya, dalam contoh ini A, lalu kurung siku nomor indeksnya. Misalnya, jika kita mengakses A kurung siku 0, artinya kita mengakses elemen pertama dari list, yang akan mengembalikan string 0. Karena isi elemen listnya adalah string 0. Jika begitu pula dengan elemen yang lain. Jika kita ingin mengakses elemen kedua, maka kita sebut A kurung siku 1. Yang artinya kita mengakses indeks elemen dengan indeks 1, alias elemen kedua dari list tersebut, yang akan meng-return integer 1. Demikian seterusnya sampai elemen kelima, A kurung siku 4, karena elemen kelima berindeks 4. Akan mengembalikan integer 4. Perhatikan pada
Python list kita bisa menyimpan data yang bermacam-macam tipe datanya. Seperti contoh di sini, kita bisa dalam sebuah list kita bisa menyimpan string, bisa menyimpan integer, dan seterusnya. Nah, karena sifatnya yang sangat dinamis seperti ini, ada kekurangan di sisi lain, yaitu pengolahan dengan list, Python list itu menjadi lambat. Karena di balik eksekusinya, interpreter Python harus menginterpretasikan objek dengan tipe apakah yang sedang diolah. Ya, karena sifatnya yang sangat dinamis tersebut justru menjadi bumerang, eksekusinya menjadi lambat. Nah, NumPy array itu seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa NumPy array adalah NumPy adalah sebuah library yang dibangun di atas bahasa C. Nah, dalam NumPy, struktur data yang mirip dengan Python list itu adalah NumPy array. Ya. Tetapi pada NumPy array, jumlah elemennya akan tetap dan setiap elemen dalam sebuah NumPy array itu selalu bertipe sama. Ya. Jadi kalian harus menyimpan tipe data yang sama. Nah, NumPy array itu dikenal dengan istilah ND array atau singkatan dari NumPy data array. Ya. Nah, ini dapat kita gunakan penggunaannya sama seperti Python list. Ini adalah contoh sebuah ND array atau NumPy array. Ya, bentuknya mirip seperti list. NumPy array atau ND array itu akan dapat kita buat dari sebuah Python list yang seperti ini, yang tipe data. Setiap elemennya sama. Ya. Nah, cara menggunakan NumPy array, pertama kalian harus mengimport library-nya. Jadi, di awal program kalian harus menyebut import nama library-nya. Dalam hal ini, NumPy. Nah, karena mungkin NumPy akan diakses berkali-kali dalam program, dan kita harus menyebut nama library-nya, maka untuk mempersingkat nama NumPy, kita bisa menyebutnya sebagai istilah atau nickname ya, yang lain. Misalnya NP, yang umum digunakan adalah NP. Nah, caranya dengan menggunakan keyword as, ya, atau alias ya ini ya. Jadi import NumPy as NP. Setelah itu, ini adalah sebuah Python list yang dapat kita ubah menjadi sebuah ND array atau NumPy array. Caranya adalah dengan melakukan typecasting. Typecasting itu mengubah tipe yang tadinya Python list menjadi NumPy array dengan memanggil np atau numpy dot ini konstruktor untuk array untuk membuat sebuah ND array atau NumPy array. Jadi dipanggillah konstruktornya array, ya, lalu kurung buka, kurung tutup. Lalu hasilnya kita simpan di dalam sebuah variabel. Sebutlah variabel NumPy array-nya A kecil. Ya, jadi A diassign dengan hasil typecast atau mengubah tipe data list, Python list menjadi NumPy array. np.array. np adalah nama alias untuk NumPy library. Ya. Nah, itu cara menciptakan sebuah NumPy array. Kenapa kita perlu membuat sebuah NumPy array? Nanti saya akan ceritakan di belakang. Nah, cara untuk mengakses NumPy array itu sama seperti cara untuk mengakses list pada Python biasa. Jadi, 0, 1, 2, 3, 4 ini menjadi isi dari elemen indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau kita ingin mengakses elemen pertama, sebut saja nama ND array-nya atau NumPy array-nya A, kurung siku indeks berapa. Jadi sama persis seperti mengakses list
biasa pada Python. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah indeks dari sebuah NumPy array itu ataupun list itu selalu integer, bilangan bulat, ya. Diakses dengan notasi square bracket atau kurung siku. Nah, nilai dari, jadi jika kalian tulis A, nanti kalian coba dieksekusi ya di IDE. Coba kalian setelah menciptakan ND array tersebut, kalian ketikkan A lalu enter, ya. Maka nanti akan muncul seperti ini, array yang isinya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kalian ketikkan statement atau perintah type dalam kurung A, maka nanti akan muncul keluaran numpy.ndArray, ya, yang menandakan bahwa tipe data dari A itu adalah numpy.ndArray. Ya. Nah, itulah atribut-atribut yang bisa kita akses ketika sudah membuat sebuah NumPy array. Selain type, kita juga bisa melihat data type atau dtype. Jadi, tipe data dari elemen array tersebut. Kalau kalian ketikkan type dalam kurung A, maka itu akan keluar tadi numpy.ndArray. Kenapa? Karena tipe data dari A itu adalah NumPy array. Ya. Karenanya keluar numpy.ndArray. Tapi kalau kita ingin melihat apa tipe elemennya, tipe data elemennya, kamu ketikkan a.dtype yang adalah data type. Jadi kita di sini ingin mengetahui apakah tipe data dari elemen A. Jadi a.dtype. Maka nanti akan keluar data type-nya dalam kurung integer 64 bit. Ya. Bilangan bulat. Nah, selain itu, jika kalian ingin mengetahui informasi lain dari array NumPy array, kalian bisa mengakses atribut-atributnya seperti size. Size itu adalah atribut dari sebuah NumPy array untuk mengetahui jumlah elemen dari sebuah array. Jadi kalau kamu ingin tahu berapa elemen yang disimpan dalam sebuah NumPy array, ketikkan saja nama array-nya .size. Ya, jadi ini adalah atribut dari NumPy array. Keluarannya adalah jumlah elemen dari NumPy array yang disimpan di NumPy array. Selain itu, juga ada atribut ndim. Ini untuk mengetahui dimensi dari array NumPy array, ya, atau disebut juga dengan istilah rank dari sebuah array. Karena ini tidak ada list lain di dalamnya, maka dimensinya 1. Ya, dimensinya 1. Selain itu ada juga shape. Shape ini untuk mencari berapa size dari masing-masing dimensi. Karena dimensi pada contoh ini hanya ada 1 dimensi dan banyaknya elemen di dimensi itu 5, maka shape-nya mengeluarkan nilai 5. Shape itu selalu menghasilkan sebuah tuple yang bentuknya seperti ini ya, kurung buka, kurung tutup, lalu belakangnya ada koma. Kalau dimensinya hanya 1, maka hanya 5 koma. Jadi selalu koma ini selalu ikut. Ya. Oke, kalian juga bisa melihat ini ada contoh lain, sebuah NumPy array B, ya, diisi dengan elemen-elemen bertipe float. Ketika kalian tulis atau ketikkan perintah type dalam kurung B, ini akan menghasilkan numpy.ndArray, dan ketika b.dtype, ini akan menghasilkan dtype-nya adalah float 64. Ya, karena tiap-tiap elemennya bertipe float 64 bit.